Satu upaya kali dan kotak penalti, tembakan! Satu peluang dari Uzbekistan yang sangat-sangat menggembirakan ini. Satu kesempatan yang mencoba dilakukan dari Sadruddin. 동무들, 우리 군대는 더욱 강력한 힘을 가져야 하며 그 불가항력으로서 전쟁을 막고 평화를 무조건 수호해야 합니다. 평화는 구걸하거나 협상으로 맞바꾸어 챙겨 가지는 것이 아닙니다. Hai semuanya, selamat datang di channel YouTube Garuda IDN. Berikut ini kami akan membagikan kumpulan berita timnas terbaru nih, diantaranya sebagai berikut. Kim Jong-un ngamuk, tak terima timnya dibantai Uzbekistan 3-0. Kini malah minta AFC untuk diadakan perebutan juara 3 dan 4, bertanding melawan Korea Selatan. Timnas Indonesia resmi jadi tuan rumah Piala AFF U23. PSSI pastikan kontrak Gerald Vandenberg aman dari pemecatan. Erick Thohir cuma mau U23 lolos ke Piala Dunia seperti U17. Namun sebelum lanjut ke pembahasannya, alangkah baiknya untuk tekan tombol like dan subscribe-nya ya guys. Jika sudah, mari kita lanjut. Kim Jong-un ngamuk, tak terima timnya dibantai Uzbekistan 3-0. Kini malah minta AFC untuk diadakan perebutan juara 3 dan 4, bertanding melawan Korea Selatan. Hasil mengejutkan datang dari babak semifinal Piala Asia U17 2025, di mana timnas Korea Utara harus menelan kekalahan telak dengan skor 3-0 dari Uzbekistan. Kekalahan ini menjadi perbincangan hangat, bukan hanya di kalangan pengamat sepak bola, tetapi juga di hati para pendukung timnas Indonesia. Banyak supporter Garuda Muda merasa puas dan terhibur melihat hasil ini, apalagi mengingat pengalaman pahit yang dialami Indonesia saat melawan Korea Utara di babak perempat final. Waktu itu, publik sepak bola Indonesia sempat dibuat geram karena Korea Utara diduga menurunkan pemain yang usianya di atas batas ketentuan turnamen, bahkan banyak yang menyebut mereka lebih mirip skuad U23 ketimbang U17. Akibatnya, timnas U17 Indonesia tak kuasa menahan gempuran fisik dan pengalaman dari lawan, dan harus menerima kekalahan dengan skor 6-0. Kini, ketika Korea Utara justru dibungkam tanpa mampu mencetak satu gol pun oleh Uzbekistan, banyak fans merasa seperti mendapat balasan setimpal. Kekalahan itu dianggap sebagai bentuk karma atas tindakan yang mereka lakukan sebelumnya. Meski tidak mengubah hasil bagi Indonesia, setidaknya kemenangan Uzbekistan membawa sedikit kelegaan dan rasa puas di hati para pendukung Garuda Muda. Di sisi lain, di tengah gegap gempita Piala Asia U17 yang hampir mencapai puncaknya, muncul kabar menarik dari Korea Utara. Pemimpin tertinggi negara tersebut, Kim Jong-un, secara terbuka menyuarakan pendapatnya kepada AFC. Ia meminta agar turnamen ini menyediakan laga perebutan peringkat ketiga dan 4, yang hingga kini belum dijadwalkan secara resmi. Menurutnya, hanya memunculkan juara 1 dan 2 di mata publik tidak cukup menggambarkan keseluruhan pencapaian para peserta. Kim Jong-un merasa bahwa timnya, meskipun gagal ke final usai takluk dari Uzbekistan, tetap layak mendapatkan kesempatan untuk membuktikan kualitas mereka di atas lapangan dalam laga penentuan posisi ketiga. Ia bahkan menyarankan AFC untuk mengatur pertandingan antara Korea Utara dan Korea Selatan sebagai perebutan tempat tersebut. Laga bertema derby saudara itu dinilai akan menarik perhatian besar publik Asia karena persaingan yang kuat di balik pertemuan dua negara ini. Langkah ini dipandang sebagai bentuk dorongan agar sepak bola Asia lebih terbuka terhadap pencapaian semua tim, bukan hanya yang berhasil melaju ke final. Kami tidak datang jauh-jauh hanya untuk jadi penonton kehormatan, ujar Kim Jong-un dengan nada tegas. Jika AFC benar-benar mengabulkan permintaan untuk menggelar perebutan tempat ketiga antara Korea Utara dan Korea Selatan, maka publik bisa menyaksikan duel yang sangat panas dan penuh gengsi. Kedua negara ini dikenal sebagai rival klasik yang kekuatannya hampir seimbang, baik dari segi fisik, teknik, maupun mental bertanding.
Pertemuan mereka tentu bukan sekadar laga biasa, melainkan pertarungan syarat emosi dan harga diri. Korea Selatan sendiri sempat mengejutkan banyak pihak saat mereka dikalahkan oleh timnas Indonesia di fase grup. Meski kalah secara skor, banyak pengamat menilai bahwa laga tersebut berjalan tidak sepenuhnya dalam kendali Indonesia. Dari segi statistik, Korea Selatan unggul dalam penguasaan bola dan jumlah tembakan ke arah gawang. Hal itu membuat sebagian orang menyebut kemenangan Indonesia sebagai momen keberuntungan, meski tentu saja tak bisa mengurangi nilai perjuangan Garuda Muda di lapangan. Andai laga Korea Utara melawan Korea Selatan benar-benar terjadi, maka ini akan jadi ajang pembuktian siapa yang pantas mengakhiri turnamen sebagai peringkat 3. Atmosfer pertandingan pun diprediksi bakal sangat panas dan penuh tekanan. Lantas jika ini disetujui AFC, menurut kalian siapa yang bakal menang? Dan kalau kalian bakal dukung negara mana, Korea Utara atau Korea Selatan? Jika kalian dukung Korea Selatan, silakan like video ini dan tulis "saya dukung Korea Selatan" di kolom komentar ya guys. Timnas Indonesia resmi jadi tuan rumah Piala AFF U23. PSSI pastikan kontrak Gerald Vandenberg aman dari pemecatan. Erick Thohir cuma mau U23 lolos ke Piala Dunia seperti U17. Timnas Indonesia U23 akan menjalani babak baru dalam perjalanannya setelah secara resmi ditunjuk sebagai tuan rumah Piala AFF U23 2025. Turnamen ini dijadwalkan berlangsung pada 15 hingga 30 Juli, dan akan menjadi momen perdana pelatih baru Gerald Vandenberg mendampingi Garuda Muda dalam ajang resmi. Penunjukan ini bukan hanya membanggakan dari sisi kepentingan sebagai tuan rumah, tapi juga menjadi kesempatan emas untuk mengukur hasil kerja Vandenberg sejak resmi menangani tim. Ajang ini menandai kali pertama Indonesia dipercaya menjadi tuan rumah turnamen kelompok usia U23, setelah sebelumnya pernah dijadwalkan menggelar edisi kedua pada 2011, namun belum terrealisasi penuh. Kini, momentum itu datang kembali, dan antusiasme mulai terasa di kalangan pecinta sepak bola tanah air. Vandenberg, pelatih asal Belanda yang dikenal punya filosofi bermain menyerang, dihadapkan pada tantangan waktu yang sangat sedikit. Ia harus cepat memetakan kekuatan pemain yang akan dipanggil, mengingat liga-liga di Indonesia maupun Eropa hampir memasuki akhir musim. Nama-nama seperti Ivar Jenner dan Rafael Struijk dikabarkan menjadi kandidat kuat memperkuat skuad. Dengan kombinasi pemain muda bertalenta dan pelatih berpengalaman, harapan besar pun disematkan kepada Garuda Muda. Di sisi lain, PSSI akhirnya angkat bicara soal masa depan Gerald Vandenberg sebagai pelatih timnas U23. Meski turnamen Piala AFF U23 akan menjadi panggung debutnya bersama Garuda Muda, PSSI memastikan tidak akan mengambil keputusan ekstrim jika Gerald tak mampu bawa timnas menang. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menegaskan bahwa fokus utama mereka bukan semata-mata soal trofi AFF, melainkan membangun fondasi yang kuat demi menembus Piala Dunia U23 di masa mendatang. Erick menilai bahwa Vandenberg butuh waktu untuk menanamkan filosofi permainan dan membangun kemistri dengan para pemain. Langkah ini dianggap penting agar Indonesia tidak hanya bersinar di level Asia Tenggara, tapi juga mampu bersaing di kancah internasional, sebagaimana yang sedang diupayakan oleh Nova Arianto bersama tim U17. Konsistensi dan arah pembinaan jangka panjang menjadi kunci utama. Dengan kata lain, keberhasilan Vandenberg tidak akan diukur hanya dari satu turnamen. Justru yang dinilai adalah bagaimana ia bisa memaksimalkan potensi pemain muda Indonesia, meracik tim yang kompetitif, dan membawa Garuda Muda terbang lebih tinggi. Seperti yang dikatakan Erick, kami tidak ingin hanya sekadar menang di ASEAN, kami ingin tampil di panggung dunia. Ujarnya dalam sebuah wawancara. Terkait dengan ajang Piala AFF, sebelumnya Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, pernah menunjukkan kekecewaannya terhadap turnamen-turnamen AFF, terutama karena insiden-insiden tidak sportif yang merugikan timnas Indonesia. Salah satu momen paling dikenang terjadi di final SEA Games 2019, ketika Evan Dimas harus meninggalkan lapangan lebih awal setelah kakinya diinjak keras oleh pemain Vietnam, Doan Van Hau. Cedera tersebut membuat Evan tidak bisa melanjutkan pertandingan, dan kondisi itu turut memengaruhi performa tim yang akhirnya gagal meraih gelar juara.
Rasa kecewa kembali mencuat saat Piala AFF 2024, di mana Marcelino Ferdinand menjadi korban tindakan kasar lainnya. Dalam pertandingan melawan Myanmar, kepala Marcelino ditendang bola dengan sengaja oleh salah satu pemain lawan dalam situasi yang sangat tidak wajar. Aksi tersebut sempat menuai kemarahan dari publik sepak bola Indonesia karena dianggap sangat kasar. Belajar dari dua insiden itu, Eric kini mendorong agar Piala AFF U23 yang akan digelar di Indonesia bisa menjadi ajang yang bersih dan menjunjung tinggi nilai sportivitas. Ia berharap wasit dan perangkat pertandingan bisa tegas demi menjaga integritas turnamen. Lantas setujukah kamu jika pelatih baru Gerald Van den Burg tidak dipecat meski tak juara AFF? Apa mungkin Indonesia keluar saja dari ajang Piala AFF? Jika kalian setuju silakan like video ini dan tulis setuju di kolom komentar ya guys. Terbongkar, ternyata Shin Tae-yong dulu sudah sempat memanggil Pascal Struijk ke timnas Indonesia. Sayangnya, baru sampai tahap negosiasi Shin Tae-yong sudah tak di skuad Garuda lagi. Kabar mengenai potensi kehadiran Pascal Struijk di timnas Indonesia kembali mencuat setelah pernyataan dari petinggi media asal Belanda, Denie van Laar. Dalam sebuah diskusi yang disiarkan melalui kanal YouTube pada September 2024, Van Laar menyebut bahwa bek Leeds United itu telah mendapatkan izin untuk membela skuad Garuda. Namun, hingga kini, makna dari diizinkan tersebut masih menjadi tanda tanya besar. Apakah berkaitan dengan restu dari klub, federasi, atau faktor lain? Selain membahas Struijk, Van Laar juga mengungkapkan bahwa dua pemain keturunan lainnya, Kevin Dix dan Ula Romeni, tengah menjalani proses naturalisasi. Benar saja, pada Oktober 2024, Kevin Dix resmi menyandang status sebagai warga negara Indonesia. Sementara itu, Ula Romeni diperkirakan akan menerima paspor Indonesia sekitar Februari atau Maret 2025, semakin memperkuat skuad asuhan Patrick Kluivert. Dengan adanya informasi ini, muncul dugaan bahwa PSSI sudah melakukan pendekatan kepada Pascal Struijk. Pemain berusia 25 tahun itu memiliki nilai pasar mencapai 15 juta euro atau sekitar 252 miliar, menjadikannya salah satu pemain dengan harga tertinggi yang berpotensi memperkuat timnas Indonesia. Meski demikian, kecil kemungkinan Struijk akan menjalani proses naturalisasi bersamaan dengan Ula Romeni. Jika akhirnya bersedia menjadi WNI, ia kemungkinan baru akan diperkenalkan ke publik pada Maret 2025. Hal ini berarti Struijk berpeluang menjalani debutnya untuk timnas Indonesia pada Juni 2025, bertepatan dengan dua laga krusial di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Di bulan tersebut, skuad Garuda dijadwalkan menjamu Cina pada 5 Juni sebelum bertandang ke markas Jepang 5 hari berselang. Sementara itu, performa Struijk di level klub juga tengah menjadi sorotan. Sejumlah tim Premier League dikabarkan tertarik untuk mendatangkannya, termasuk Tottenham Hotspur dan Brighton and Hove Albion. Jika akhirnya tidak berpindah klub, peluangnya untuk kembali bermain di kasta tertinggi sepak bola Inggris tetap terbuka. Saat ini, Leeds United berada di puncak klasemen Championship hingga pekan ke-25 dengan koleksi 52 poin, unggul 3 angka dari Burnley di posisi kedua. Jika mereka mampu mempertahankan konsistensi, Leeds bisa mengamankan tiket promosi ke Premier League musim depan. Dengan segala kemungkinan yang ada, kehadiran Struijk di timnas Indonesia masih menjadi teka-teki besar. Namun, jika benar ia bersedia membela Merah Putih, lini pertahanan Indonesia akan mendapatkan tambahan kekuatan yang luar biasa, terutama menghadapi tantangan berat di level Asia dan dunia. Ngeri, Denny Lanzaat langsung pantau Ricky Kambuaya di laga PSIS Semarang versus Dewa United. Akankah Denny panggil pemain lokal yang tak banyak kontribusi ini? Asisten pelatih timnas Indonesia, Denny Lanzaat, kembali menunjukkan perhatiannya terhadap kompetisi domestik dengan memantau laga PSIS Semarang melawan Dewa United pada Senin malam. Dalam pertandingan yang digelar di Stadion Jatidiri itu, Dewa United tampil dominan dan berhasil meraih kemenangan telak dengan skor 4-1, sekaligus memperpanjang catatan positif mereka musim ini dengan 4 kemenangan beruntun. Dewa United tampil sangat efektif dalam menyelesaikan peluang.
Alex Martins menjadi bintang dalam laga ini setelah mencetak hat-trick pada menit ke-37, 45, dan 49. Sementara itu, Ricky Kambuaya turut menambah keunggulan dengan golnya di masa injury time babak kedua. Satu-satunya gol bagi PSIS Semarang dicetak oleh Abdallah Sudi pada menit ke-5, tetapi setelah itu tim tuan rumah kesulitan mengimbangi permainan agresif Dewa United. Meskipun Lanzaat tidak menyaksikan pertandingan secara langsung di stadion, ia tetap memantaunya melalui layar proyektor, sebagaimana terlihat dalam unggahan di akun Instagram pribadinya. Ini menunjukkan bahwa staf pelatih Timnas Indonesia terus mengamati perkembangan pemain di Liga 1, terutama mereka yang berpotensi masuk dalam skuad Garuda. Dalam laga ini, beberapa pemain yang sudah pernah memperkuat Timnas Indonesia juga ikut ambil bagian. Dari kubu PSIS, ada Adi Satrio yang mengawal gawang serta Alfreanda Dewangga di lini belakang. Sementara di pihak Dewa United, sejumlah pemain yang memiliki pengalaman di Timnas seperti Ricky Kambuaya, Egy Maulana Fikri, dan Alfrianto Niko turut meramaikan pertandingan. Ini bukan pertama kalinya Denny Lanzaat terlibat dalam pemantauan langsung Liga 1 dalam waktu dekat. Sebelumnya, pada minggu lalu, ia bersama pelatih Timnas Indonesia, Alex Pastoor, serta dua staf kepelatihan lainnya, Gerald Vandenburg dan Denny Lanzaat, hadir secara langsung di Stadion Patriot Candrabagha, Bekasi. Mereka menyaksikan duel seru antara Persija Jakarta dan PSBS Biak yang berakhir imbang 2-2. Dalam pertandingan tersebut, Persija sempat unggul lewat gol Gustavo Almeida pada menit ke-20, namun PSBS mampu menyamakan skor melalui Julian Velasquez di menit ke-25. Babak kedua kembali berlangsung sengit dengan Raihan Hanan mencetak gol untuk Persija pada menit ke-68, sebelum akhirnya Takuya Matsunaga mencetak gol penyeimbang bagi PSBS pada menit ke-60. Kehadiran tim kepelatihan Timnas Indonesia di pertandingan Liga 1 menunjukkan betapa pentingnya kompetisi domestik dalam membentuk skuad Garuda ke depan. Dengan terus memantau performa pemain, tim pelatih bisa menilai siapa saja yang layak mendapat kesempatan untuk membela Timnas dalam ajang internasional mendatang. Sudah tak dianggap, Sabah FC rumornya bakal kirim Sadil Ramdhani secara cuma-cuma ke Persib Bandung. Lantas, akankah Persib mau terima pemain yang satu ini ke dalam skuadnya? Nama Sadil Ramdhani kembali mencuat di dunia sepak bola Indonesia setelah muncul rumor terkait masa depannya di Liga Malaysia. Winger lincah yang saat ini membela Sabah FC itu dikabarkan memberi sinyal mengenai kemungkinan kembali berkarir di tanah air. Spekulasi ini muncul setelah media Malaysia, Majority, melaporkan bahwa Sadil kedapatan memberikan like pada sebuah komentar di unggahan Instagram pribadinya, yang menyebut dirinya berpotensi bergabung dengan Persib Bandung. Kabar ini langsung menarik perhatian publik, mengingat Persib sedang berada di puncak klasemen Liga 1 dan berpeluang tampil di kompetisi Asia musim depan. Selain itu, ada faktor lain yang memperkuat dugaan kepindahannya, yakni keinginan Sadil untuk lebih dekat dengan keluarganya di Indonesia, terutama sang ibu yang kini sudah lanjut usia. Meski demikian, supporter Sabah FC tampaknya tidak terlalu terpengaruh dengan rumor ini. Mereka memahami karakter Sadil yang kerap bercanda dan menilai bahwa pemain asal Raha, Sulawesi Tenggara itu belum tentu benar-benar ingin meninggalkan klub. Namun, jika akhirnya ia memutuskan hengkang, para penggemar Sabah mengaku sudah siap menghadapi segala kemungkinan. Mereka juga menyadari bahwa kondisi tim saat ini sedang mengalami perubahan besar, terutama setelah kepergian pelatih Datuk Ong Kim Swee dan beberapa pilar utama seperti Rizal Ghazali. Sadil pertama kali bergabung dengan Sabah FC pada tahun 2021, setelah kontraknya bersama Bayangkara FC berakhir. Sejak saat itu, ia menjadi salah satu pemain andalan terhinos dan tampil konsisten di Liga Super Malaysia. Namun, sejak pertengahan musim 2023, ia mulai mengalami kendala kebugaran yang membuatnya jarang tampil reguler. Kondisi ini membuat tim pelatih Sabah mulai memberikan kesempatan kepada pemain lain untuk mengisi posisinya di lini serang. Di musim 2024, Sadil baru mencatatkan 9 penampilan dan berhasil mencetak 3 gol. Meski kontribusinya masih terasa, kesempatan bermainnya di tim utama tidak lagi sebanyak musim-musim sebelumnya.
Dengan situasi yang semakin tidak menentu dan banyak perubahan dalam skuad Sabah FC, peluang bagi Sadil untuk mencari tantangan baru, termasuk kemungkinan kembali ke Liga 1 Indonesia, semakin terbuka lebar. Jika benar Persib Bandung menjadi tujuan berikutnya, maka kepindahan Sadil akan menjadi tambahan kekuatan bagi klub berjuluk Maung Bandung itu. Dengan pengalamannya bermain di luar negeri dan kecepatan serta kreativitasnya di sisi sayap, Sadil bisa menjadi aset berharga bagi Persib, terutama dalam persiapan menghadapi kompetisi Asia. Kini, publik sepak bola Indonesia hanya bisa menunggu bagaimana keputusan akhir dari sang pemain dalam beberapa waktu ke depan. Alhamdulillah, Jairo Riedewald akhirnya bertemu dengan Erick Thohir untuk bahas naturalisasi. Jairo ungkap dirinya ingin secepat mungkin bisa membela timnas Indonesia. Proses naturalisasi Jairo Riedewald terus diupayakan agar ia bisa segera memperkuat timnas Indonesia, terutama dalam laga penting melawan Australia dan Bahrain pada Maret mendatang. Meski belum ada kepastian mengenai status kewarganegaraannya, banyak pihak berharap agar proses ini bisa berjalan lancar sehingga pemain berusia 28 tahun tersebut dapat segera bergabung dengan skuad Garuda. Pengamat sepak bola Indonesia, Bung Ropan, memperkirakan bahwa Jairo Riedewald akan segera datang ke Jakarta dalam waktu dekat. Menariknya, meskipun tidak ada agenda FIFA Matchday saat ini, kemungkinan Riedewald tetap bisa menyempatkan diri untuk hadir di Indonesia. Pertanyaannya, bagaimana hal itu bisa terjadi mengingat kompetisi di Belgia masih berlangsung? Jawabannya terletak pada hukuman yang diterima Riedewald saat membela Royal Antwerp pada 25 Januari 2025 lalu. Dalam pertandingan melawan STVV, pemain kelahiran Belanda ini menerima kartu merah pada menit injury time, yang membuatnya harus absen dalam 2 pertandingan berikutnya. Dengan hukuman ini, Riedewald tidak bisa tampil membela timnya dalam laga melawan klub Brugge pada 2 Februari dan Anderlecht pada 7 Februari. Ia baru diperbolehkan kembali bermain pada 9 Februari, ketika Antwerp kembali menghadapi Anderlecht di laga tandang. Sementara itu, Menteri Pemuda dan Olahraga, Dito Aryo Tejo, menyampaikan bahwa hingga saat ini berkas naturalisasi Jairo Riedewald belum sampai ke mejanya. Pernyataan ini tentu menimbulkan kekhawatiran terkait peluangnya untuk membela Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Sesuai dengan regulasi FIFA, batas akhir pendaftaran pemain untuk pertandingan kualifikasi adalah 30 hari sebelum laga berlangsung. Artinya, jika Jairo ingin bermain melawan Australia pada 20 Maret, maka pendaftarannya sebagai pemain timnas Indonesia harus rampung paling lambat pada 20 Februari 2025. Namun, proses naturalisasi bukan perkara yang bisa diselesaikan dalam waktu singkat. Ada berbagai tahapan administrasi yang harus dilalui, mulai dari persetujuan DPR RI, pengesahan dari Kementerian Sekretariat Negara, hingga tanda tangan Presiden. Setelah itu, Riedewald masih harus menjalani proses pengambilan sumpah sebagai warga negara Indonesia di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Tidak berhenti di situ, ia juga perlu menyelesaikan proses perpindahan federasi dari KNVB ke PSSI sebelum bisa secara resmi memperkuat timnas Indonesia. Dengan waktu yang semakin menipis, harapan agar Riedewald bisa bergabung dengan timnas Garuda di laga krusial melawan Australia dan Bahrain kini bergantung pada kecepatan penyelesaian proses administrasi. Jika semua berjalan sesuai rencana, kehadiran mantan pemain Crystal Palace ini akan menjadi tambahan kekuatan penting bagi lini pertahanan Indonesia dalam perjuangan mereka di kualifikasi Piala Dunia 2026. Bukan main, Pratama Arhan jadi pemain terbaik di Liga Thailand. Lemparan ke dalamnya sukses menangkan Bangkok FC. Para pemain Thailand pun dibuat ketar-ketir. Pratama Arhan semakin menunjukkan kualitasnya di kompetisi kasta tertinggi Thailand. Bek kiri timnas Indonesia itu baru saja dinobatkan sebagai pemain muda terbaik Thai League untuk pekan ke-20 musim ini. Keputusan Arhan untuk hijrah ke Bangkok United tampaknya membuahkan hasil, setelah sebelumnya kurang mendapatkan kesempatan bermain di Suwon FC, klub Korea Selatan. Sejak bergabung pada 7 Januari 2025, ia mulai dipercaya tampil reguler dan telah mencatatkan 5 pertandingan 4 di Liga Domestik dan 1 di Piala FA Thailand.
Puncaknya, Arhan tampil luar biasa dalam kemenangan Bangkok United atas Nakhon Ratchasima dengan skor 2-1 di Stadion Thammasat, Minggu lalu. Dalam laga tersebut, ia turun sebagai starter sebelum ditarik keluar pada menit ke-63. Penampilan solidnya di sisi kiri pertahanan membuatnya mendapatkan sorotan khusus dari penyelenggara liga, yang kemudian memilihnya sebagai pemain muda terbaik pekan ini. Berdasarkan data statistik pertandingan, Arhan memainkan peran penting dalam skema serangan dan pertahanan timnya. Ia mencatatkan 62 sentuhan bola dan sukses menyelesaikan 38 dari 44 umpan yang ia lepaskan. Tak hanya itu, pemain berusia 23 tahun tersebut juga aktif mengancam pertahanan lawan dengan mengirimkan 15 umpan ke dalam kotak penalti Nakhon Ratchasima. Dari sisi defensif, Arhan menunjukkan ketangguhannya sebagai bek kiri. Ia berhasil melakukan 6 kali pemulihan bola dan memenangkan semua duel yang ia hadapi, yakni 4 dari 4 percobaan. Selain itu, ia juga menciptakan 1 peluang berbahaya yang nyaris berbuah gol bagi timnya. Statistik impresif ini menjadi bukti bahwa Arhan terus berkembang dan mulai beradaptasi dengan gaya permainan di Thai League. Performa apiknya bersama Bangkok United tentu menjadi kabar baik bagi timnas Indonesia. Patrick Kluivert, pelatih Garuda, pasti mengamati perkembangan Arhan dengan harapan ia bisa menjadi andalan di kualifikasi Piala Dunia maupun turnamen lainnya. Kepindahan ke Thailand yang awalnya diragukan oleh beberapa pihak kini justru terbukti sebagai keputusan tepat. Sebagai salah satu bek kiri terbaik yang dimiliki Indonesia saat ini, Arhan tampaknya semakin matang dan siap menghadapi tantangan di level yang lebih tinggi. Dengan jam terbang yang semakin bertambah, besar kemungkinan ia akan menjadi pemain kunci bagi klubnya sekaligus pilar penting bagi timnas Indonesia dalam waktu dekat. Netizen kecewa, Indra Syafri malah coret Arhan kakak dari skuad timnas U20. Sedangkan penggantinya merupakan pemain minim pengalaman. Terkait hal ini, Indra Syafri pun langsung beri klarifikasi. Pelatih Timnas Indonesia U20, Indra Syafri, telah merampungkan daftar 23 pemain yang akan berlaga di Piala Asia U20 2025. Turnamen ini dijadwalkan berlangsung dari 13 Februari hingga 1 Maret, dengan Indonesia tergabung di grup C bersama Iran, Uzbekistan, dan Yaman. Keputusan Indra dalam memilih skuad cukup menarik perhatian, terutama karena ia memasukkan beberapa nama baru sekaligus mencoret pemain berpengalaman seperti Arhan Kakak. Dalam skuad yang diumumkan, terdapat 3 pemain yang baru pertama kali mendapat kesempatan tampil di turnamen besar bersama timnas U20. Mereka adalah Fafa Shevarustanto dari PSPS, Evandra Florasta yang memperkuat Bayangkara FC, dan Aulia Rahman dari PSIS Semarang. Ketiga pemain ini dianggap memiliki potensi besar dan diharapkan mampu memberikan warna baru dalam permainan Garuda Nusantara. Meskipun ada beberapa nama debutan, sejumlah pemain yang sudah sering tampil di level internasional tetap masuk dalam daftar. Beberapa di antaranya adalah Donitri Pamungkas, Kadek Arel, M. Ragil, Ikram Al-Ghifari, serta striker keturunan Belanda, Jens Raven. Keberadaan pemain-pemain ini memberikan keseimbangan antara pengalaman dan regenerasi di dalam tim. Indra Syafri menegaskan bahwa proses pemilihan pemain dilakukan melalui berbagai pertimbangan. Salah satu faktor utama yang menjadi acuan adalah menit bermain di level klub. Pemain yang mendapat kesempatan lebih banyak di kompetisi resmi memiliki peluang lebih besar untuk dipanggil ke timnas. Namun, ia juga menekankan bahwa aspek lain seperti kesiapan mental, taktik, dan kontribusi dalam permainan tim turut menjadi bahan evaluasi sebelum mengambil keputusan. Menariknya, dalam skuad kali ini, Indra juga memasukkan pemain yang sebelumnya membela timnas Indonesia U17, yakni Evandra Florasta. Pemain ini diharapkan bisa mendapatkan pengalaman lebih banyak di level U20 sekaligus mempercepat proses adaptasinya dalam menghadapi kompetisi yang lebih kompetitif. Keputusan mencoret Arhan Kakak tentu menjadi perbincangan, mengingat ia adalah salah satu pemain yang sebelumnya menjadi andalan di lini depan. Namun, Indra tampaknya memiliki strategi tersendiri dalam membangun komposisi tim yang lebih segar dan siap bersaing di Piala Asia U20. Dengan komposisi pemain yang telah dipilih, Timnas Indonesia U20 diharapkan mampu memberikan performa terbaiknya di ajang ini. Persaingan di grup C jelas tidak mudah,
mengingat Iran dan Uzbekistan dikenal sebagai tim kuat di Asia, sementara Yaman bisa menjadi lawan yang tidak boleh diremehkan. Kini, tugas besar ada di pundak Indra Syafri dan para pemainnya untuk membuktikan bahwa Garuda Nusantara mampu bersaing dan melangkah sejauh mungkin di turnamen ini. Alhamdulillah, Jai Idzas resmi jadi kapten utama klub Venezia FC. Netizen langsung usulkan Bang Jai untuk dijadikan kapten permanen di timnas Indonesia. Kabar mengejutkan datang dari Venezia, klub yang dibela oleh bek andalan timnas Indonesia, Jai Idzas. Pada bursa transfer musim dingin 2025, Venezia resmi melepas striker andalan mereka, Joel Pohjanpalo, ke Palermo. Kepergian pemain asal Finlandia itu tentu menjadi kehilangan besar bagi tim, mengingat perannya yang begitu krusial dalam beberapa musim terakhir. Pohjanpalo dikenal sebagai sosok penyerang tajam yang telah meninggalkan jejak bersejarah di Venezia. Sejak bergabung pada musim 2022, ia berhasil mencetak 48 gol dalam 96 pertandingan di berbagai kompetisi, termasuk Serie B, Serie A, dan Coppa Italia. Tak hanya itu, ia juga menyumbang 12 assist yang turut membantu tim dalam persaingan di kompetisi Italia. Salah satu pencapaian terbesarnya adalah menjadi pencetak gol terbanyak Serie B musim lalu dengan torehan 22 gol, yang berkontribusi besar dalam membawa Venezia promosi ke kasta tertinggi sepak bola Italia. Palermo sendiri menyambut kedatangan Pohjanpalo dengan penuh kebanggaan. Klub yang saat ini berlaga di Serie B tersebut berhasil mengamankan jasanya dengan kontrak jangka panjang. Mereka berharap kehadiran penyerang berusia 30 tahun itu bisa menjadi tambahan amunisi berharga dalam upaya mereka untuk kembali ke Serie A. Kepergian Pohjanpalo dari Venezia tak hanya berdampak pada lini serang tim, tetapi juga dalam struktur kepemimpinan di dalam skuad. Striker Finlandia itu sebelumnya dipercaya mengenakan ban kapten, tetapi dalam beberapa kesempatan terakhir, ia telah menyerahkan tanggung jawab tersebut kepada Jai Idzas. Salah satunya terjadi saat Venezia berhadapan dengan Hellas Verona, di mana Pohjanpalo menyerahkan ban kapten kepada Idzas menjelang akhir laga. Momentum itu kembali terulang ketika Venezia bertemu Udinese dalam lanjutan Serie A. Dalam pertandingan tersebut, Idzas kembali dipercaya menjadi kapten dan memimpin tim di atas lapangan. Dengan situasi saat ini, di mana Pohjanpalo telah hengkang, peluang bagi Jai Idzas untuk menjadi kapten utama Venezia semakin terbuka lebar. Jika benar Jai Idzas resmi diangkat sebagai kapten utama, maka ini akan menjadi pencapaian luar biasa bagi pemain yang baru saja dinaturalisasi sebagai warga negara Indonesia. Selain membuktikan kualitasnya sebagai pemimpin di klub Italia, hal ini juga semakin memperkuat posisinya sebagai salah satu pilar utama timnas Indonesia. Kini, publik sepak bola Indonesia menantikan bagaimana kiprah Idzas selanjutnya, baik bersama Venezia maupun di panggung internasional bersama Garuda. Entah apa yang dipikirkan, Indra Syafri masukkan Evandra Florasta untuk masuk ke skuad timnas U20. Padahal Evandra masih belum memiliki banyak pengalaman terutama di kompetisi internasional. Netizen mendadak khawatir dengan nasib timnas muda. Timnas Indonesia U20 telah mengumumkan daftar 23 pemain yang akan berlaga di Piala Asia U20 2025, dengan salah satu kejutan dalam skuad adalah masuknya Evandra Florasta. Pemain berusia 16 tahun ini menjadi satu-satunya anggota timnas U17 Indonesia yang berhasil menembus tim asuhan Indra Syafri untuk turnamen mendatang. Evandra, yang lahir di Malang, sebelumnya merupakan bagian dari timnas U17 Indonesia di bawah asuhan Nova Arianto. Bersama tim tersebut, ia berperan dalam memastikan Indonesia lolos ke putaran final Piala Asia U17 2025 yang akan digelar pada April mendatang. Keberhasilannya menembus skuad timnas U20 tentu menjadi pencapaian luar biasa, mengingat usianya yang masih sangat muda dibandingkan rekan-rekannya. Pelatih timnas U17, Nova Arianto, memberikan pesan khusus kepada Evandra setelah mengetahui pemainnya berhasil naik level ke tim U20. Ia berharap Evandra bisa terus berkembang dan memanfaatkan kesempatan ini sebaik mungkin. Sementara itu, Indra Syafri menegaskan bahwa pemanggilan Evandra bukan tanpa alasan.
Menurutnya, sang pemain memang memiliki kualitas yang layak untuk bersaing di level U20, sehingga pantas mendapatkan tempat dalam skuad final. Selain Evandra, dua nama baru lainnya yang berhasil menembus skuad timnas U20 adalah Fafa Shevarustanto, pemain PSPS Riau, dan Aulia Rahman dari PSIS Semarang. Kehadiran tiga pemain ini secara otomatis menggusur tiga nama yang sebelumnya cukup rutin masuk daftar pemain timnas U20, yakni Arhan Kaka, Rizky Afrisal, dan Mesha Al-Hamzah. Indra Syafri menyambut baik ketatnya persaingan dalam seleksi kali ini, terutama dengan adanya kontribusi dari kompetisi usia muda di dalam negeri. Menurutnya, persaingan yang sehat seperti ini membuktikan bahwa kualitas pemain muda Indonesia terus berkembang dan memberikan tantangan tersendiri dalam proses pemilihan skuad terbaik. Keputusan untuk memasukkan pemain-pemain baru tentu didasarkan pada performa mereka selama pemusatan latihan dan pertandingan uji coba. Indra Syafri berharap kehadiran Evandra, Fafa, dan Aulia bisa membawa energi baru bagi timnas U20 Indonesia, yang akan berjuang menghadapi lawan-lawan tangguh di Piala Asia U20 2025. Bikin heran, media Vietnam ingatkan Kim Sang SIK untuk waspadai Indra Syafri. Padahal Indra Syafri pelatih yang masih minim taktik. Tak bisa bayangkan bagaimana jika pelatih Vietnam itu bertemu dengan Patrick Kluivert. PSSI telah mengambil langkah strategis dengan menunjuk Gerald van den Burg sebagai asisten pelatih timnas Indonesia, mendampingi Patrick Kluivert. Selain itu, Van den Burg juga ditugaskan sebagai pelatih timnas U23 Indonesia, sebuah posisi yang memiliki peran penting dalam perkembangan sepak bola usia muda di tanah air. Tahun 2025 akan menjadi tahun penting bagi timnas U22 Indonesia, yang akan kembali berpartisipasi dalam ajang SEA Games. Berstatus sebagai juara bertahan, harapan tinggi tentunya disematkan kepada skuad Garuda Muda. Namun, hingga kini, PSSI masih belum memastikan siapa yang akan mengisi posisi pelatih kepala timnas U22 untuk ajang bergengsi tersebut. SEA Games 2023 menjadi momen bersejarah bagi Indonesia, ketika timnas U22 yang saat itu dibesut oleh Indra Syafri berhasil mengakhiri penantian panjang selama 32 tahun untuk meraih medali emas. Pada pertandingan final yang digelar di Kamboja, Indonesia sukses menundukkan Thailand dengan skor meyakinkan 5-2 lewat perpanjangan waktu. Keberhasilan ini menempatkan Indra dalam sorotan sebagai salah satu pelatih lokal tersukses di kancah internasional. Potensi penunjukan kembali Indra Syafri sebagai pelatih timnas U22 di SEA Games 2025 masih terbuka lebar. Dengan pengalaman segudang serta pemahaman mendalam tentang karakter tim-tim Asia Tenggara, Indra dianggap memiliki keunggulan dibandingkan Gerald van den Burg yang baru memulai kiprahnya di Indonesia. Van den Burg, meski memiliki rekam jejak mentereng di Eropa, masih perlu waktu untuk beradaptasi dengan sepak bola Asia Tenggara dan memahami lawan-lawan yang akan dihadapi Indonesia. Indra Syafri sendiri dikenal memiliki rekam jejak yang impresif dalam menangani tim nasional kelompok usia. Selain emas SEA Games 2023, ia juga sukses membawa timnas U22 meraih Piala AFF U22 pada 2019. Tidak hanya itu, Indra juga berhasil mempersembahkan gelar juara Piala AFF U19 pada 2013 dan 2024, menjadikannya salah satu pelatih paling sukses di level usia muda Indonesia. Keberhasilan Indra dalam berbagai turnamen regional membuat media Vietnam menganggapnya sebagai ancaman lebih besar bagi timnas Vietnam dibandingkan Van den Burg. Mereka meminta pelatih Vietnam, Kim Sang SIK, untuk mewaspadai potensi bahaya yang dibawa Indra, mengingat pada SEA Games 2023, Indonesia asuhan Indra berhasil menundukkan Vietnam yang kala itu ditangani oleh Philippe Troussier. Namun, meski publik mengharapkan Indra kembali memimpin Garuda Muda di SEA Games 2025, sang pelatih menyatakan belum ada kepastian terkait posisinya tersebut. Fokus utamanya saat ini adalah membawa timnas U20 Indonesia bersaing di Piala Asia U20 2025. Pada turnamen tersebut, Indonesia tergabung dalam grup C bersama Uzbekistan, Iran, dan Yaman. Turnamen ini juga berfungsi sebagai kualifikasi menuju Piala Dunia U20 2025 yang akan berlangsung di Chile. Hanya 4 tim terbaik dari Asia yang berhak tampil di ajang tersebut, sehingga tekanan tinggi menghampiri Indra dan skuadnya.
Dengan persiapan matang serta pilihan pemain yang tepat, publik berharap timnas Indonesia dapat mengulang kesuksesan di berbagai ajang internasional pada tahun 2025. Gagal menang, Dendi Sulistiawan tak bisa menangkan Bayangkara FC dalam laga versus Persela Lamongan. Netizen ragu, apakah pemain satu ini masih punya masa depan di timnas Indonesia? Bayangkara FC mencatatkan hasil positif dalam pertandingan krusial melawan Persela Lamongan pada babak 8 besar Liga 2 Grup Y. Bertanding di Tuban Sport Center pada Sabtu sore, The Guardians berhasil mempertahankan posisi mereka di puncak klasemen dengan raihan 7 poin dari 3 pertandingan. Dengan hasil ini, peluang mereka untuk kembali ke Liga 1 musim depan semakin terbuka lebar. Skuad Bayangkara FC diperkuat sejumlah pemain berpengalaman, termasuk Ilija Spasojevic, Awan Setho, dan sang kapten, Ruben Sanadi. Sementara itu, Persela Lamongan menurunkan beberapa nama besar seperti mantan striker Persib Bandung, Ezekiel Ndowasel, serta pemain sayap lincah, Bayu Gatra, dan bek senior Hashim Kipu. Kedua tim sama-sama mengusung misi kemenangan demi menjaga asa promosi ke kasta tertinggi sepak bola Indonesia pada musim depan. Jalannya pertandingan berlangsung sengit sejak menit awal. Persela Lamongan tampil agresif dan berhasil unggul lebih dulu melalui gol yang dicetak Yoga Adiatama di babak pertama. Keunggulan ini membuat tim berjuluk Laskar Joko Tingkir semakin percaya diri dalam menekan pertahanan Bayangkara FC. Beberapa peluang emas mereka ciptakan, namun masih belum mampu menambah keunggulan. Namun, keunggulan Persela tak bertahan lama. Bayangkara FC mampu bangkit dan menyamakan kedudukan melalui sundulan Dendi Sulistiawan, yang merupakan mantan pemain binaan Persela. Gol tersebut membuat The Guardians kembali bersemangat dan mulai mencoba mengambil kendali permainan. Meskipun Bayangkara FC mampu menyamakan skor, performa mereka sepanjang pertandingan sebenarnya kurang dominan. Penguasaan bola lebih banyak dikuasai oleh Persela, yang terus menekan dan mencoba mencari gol tambahan. Persela bahkan hampir kembali unggul setelah mendapatkan hadiah penalti. Sayangnya, eksekusi yang dilakukan Ezekiel Ndowasel hanya membentur mistar gawang yang dikawal Awan Setho, sehingga skor imbang tetap bertahan hingga akhir laga. Hasil ini membuat Bayangkara FC tetap berada di posisi teratas grup Y dengan koleksi 7 poin dari 3 pertandingan. Meski demikian, tantangan besar masih menanti mereka dalam sisa laga, terutama ketika menghadapi PSIM Yogyakarta, yang saat ini juga berada di puncak klasemen di grup lain. Sementara itu, Persela Lamongan harus puas berada di peringkat kedua dengan 3 poin hasil dari 3 kali imbang. Di sisi lain, dua tim lainnya, PSKC Kota Cimahi dan Persijap Jepara, masih memiliki peluang untuk menyalip Persela di klasemen. Kedua tim akan bertemu dalam pertandingan yang digelar malam ini, di mana keduanya baru mengoleksi 1 poin dari hasil imbang melawan Persela dan kekalahan dari Bayangkara FC. Dengan persaingan yang semakin ketat, setiap pertandingan ke depan akan menjadi laga hidup dan mati bagi para kontestan yang masih berjuang untuk mendapatkan tiket promosi ke Liga 1.